Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali para pemirsa Satu Pena Channel. Hari ini kita kembali akan berbincang-bincang dalam program Bincang Lepas Satu Pena Riau. Dan tentunya hari ini kita akan membahas satu hal yang penting dan menarik ya, terkait dengan kepenulisan. Nah, pada hari ini saya sudah kehadiran narasumber yang kredibel, seorang jurnalis senior dan juga aktif menulis. Hampir setiap hari dia melahirkan tulisan-tulisan yang bernas, tulisan-tulisan yang menarik untuk dibaca dan memiliki apa ya, boleh dibilang semacam perenungan sosial. Inilah dia narasumber kita, Bang Helvizon. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, apa kabar Bang? Baik, Bang Saud. Sehat ya? Alhamdulillah. Wajahnya kelihatan wajah tanggal muda, walaupun tanggal tua. Yang penting kan hidup ini selalu bersyukur Bang ya. Kalau kita selalu bersyukur, kita selalu menikmati hari-hari kita tanpa merasakan kegalauan yang berlebihan. Bang, Ya. Satu Pena Riau secara rutin hadir dengan tema-tema atau diskusi-diskusi yang menarik ya. Tujuan kita menghadirkan channel ini, menghadirkan diskusi-diskusi ini adalah bagaimana memberikan berbagi pengalaman lah, berbagi pengalaman, keseharian kita, terutama terkait dengan dunia literasi dan kepenulisan. Dan hari ini kita ingin menggali sesuatu yang ada pada diri Bang Helvizon ini, karena kalau soal tulis menulis Bang Helvizon ini nggak diragukan lagi. Beliau selain jurnalis senior juga sudah sangat sering memenangkan berbagai kompetisi lomba karya tulis. Betul Bang ya? Ya. Alhamdulillah. Ini kalau boleh diceritakan nih, selama jadi wartawan dan ikut lomba karya tulis, berapa banyak kira-kira yang sudah atau yang dimenangkan? Baik, terima kasih Mirsa dan Bang Saud. Sebelumnya saya ingin mengucapkan tahniah pada Satu Pena ya. Karena ini bagaimanapun ini kumpulan orang-orang yang penulis, pencinta literasi, ini bagi saya sesuatu yang luar biasa. Dan apalagi tuan ketua kita ini adalah senior kita juga, Bang Saud. Ini merupakan suatu hal yang tepat menurut saya, karena beliau multi talenta, menulis, nyiar dan sebagainya dia bisa kan. Jadi keberadaan beliau Satu Pena ini sungguh suatu hal yang sangat bagus bagi para penulis di Riau, sehingga kita bisa berhimpun, kita sehingga masih berdiskusi, karena dunia literasi ini dunia yang kreatif. Ya. Jadi dalam kreativitas harus diasah, harus diasah terus. Nah, jadi menarik tadi. Bentar, ini sini aja. Nah ini karena ngobrolnya kita ini di Mabes Kopi, ya. Nggak sah ngobrol kalau tidak sambil ngopi. Ini kopinya Mabes Kopi ya. Kalau ada cemilan pisang goreng boleh ini dimainkan juga biar lebih enak kita ngobrol. Nah, oke, lanjut nih Bang. Ya, jadi yang menarik tadi mengenai penghargaan ya karya tulis yang dimenangkan. Pada dasarnya ada cukup banyak ya, dari rentang waktu dari saya mulai menjadi wartawan itu dari 2000 sudah 22 tahun ya, cukup banyak. Tetapi pada intinya sebenarnya kalau kita menulis, pertama adalah kita menikmatinya. Jadi menulis ini kita menikmati apapun tema yang dilombakan, kita menikmatinya dan menulis dengan hati dan jiwa. Tentu dengan dengan tetap mengumpulkan informasi fakta-fakta yang diperlukan. Nah, saya dalam prinsip mengikuti lomba itu sebenarnya lebih kepada menguji diri sendiri. Jadi bukan untuk menjadi lebih baik dari peserta lain, tidak. Oh gitu. Nah, Jadi niat awalnya itu dulu ya. Iya. Jadi ketika kita ingin menulis sesuatu itu diniatkan dulu bahwa ini tulisan memang untuk diberikan kepada pembaca agar mereka mendapatkan sesuatu. Iya. Okay. Kita memberikan sesuatu informasi berbaca atau inspirasi atau renungan itu, tujuan pertama kita itu adalah tulisan ini sama dengan bercakap, ada manfaatnya gitu ya. Jadi jangan sampai kita bercakap kosong aja, kemudian kita menghabiskan waktu tetapi tidak ada makna di situ. Nah,
Sedangkan menulis ini adalah kegiatan intelektual sekaligus juga seni ya. Jadi kalau menurut saya menulis itu ilmu dan seni. Ya. Nah, kenapa ilmu? Dia bisa dipelajari 5W1H, kemudian bagaimana narasi deskriptif dan segala macamnya secara teori bisa dipelajari. Namun di sana ada unsur seni. Seni ini maksudnya bakat kecenderungan kita. Jadi bakat kecenderungan kita ini menuntun kita untuk menuliskan apa-apa yang kita lihat, kita dengar dan kita rasakan. Ini biasanya ada semacam itu di dalam diri kita. Jadi kalau kita bicara inspirasi tadi, kalau inspirasi itu adalah dorongan kreatif dalam diri kita untuk melahirkan sesuatu. Nah, jadi inspirasi ini bisa dari segi penulisan, bisa dari seniman, bisa dari juga teknokrat, orang yang membangun apa macam-macam ya. Jadi dorongan dalam diri kita berpikir kreatif yang menghasilkan energi positif. Oke. Ini menarik ya, bahwa menulis itu adalah seni. Iya. Oke. Nah, apakah semua orang sebenarnya bisa jadi penulis? Nah, jadi kalau secara teoritis, karena dia seni itu menulisnya juga ilmu, dia bisa, artinya bisa dipelajari. Oke, sebenarnya tidak ada alasan atau tidak ada pengecualian bahwa semua orang pada dasarnya, karena setiap manusia itu pasti memiliki rasa suka pada seni, walaupun kadarnya berbeda-beda nih ya. Itu berarti ada modal untuk jadi penulis. Kemudian kedua, ini ilmu yang bisa dilatih, dipelajari. Oke, dipelajari. Nah, artinya begitu ya, menulis ini sama dengan kita bercakap gitu ya, mengobrol gitu ya. Nah, cuman bedanya kalau mengobrol kita kan bisa lepas lisan ya, tapi kalau tulisan kita akan menyusunnya dengan baik. Jadi artinya setiap orang bisa menulis apabila dia bisa bercakap kan gitu. Jadi sebenarnya selingan itu, cuman seperti tadi karena dia sebuah ilmu, dia mempunyai kaidah-kaidah. Dan tentunya kemudian setelah itu bakat, sama seperti kita pemain bola kan, pemain bola dilatih drilling, dilatih macam-macam, dribble bola segala macam gitu. Tapi pada akhirnya nanti bakat mereka yang mereka asah sendiri itu memunculkan mereka, membuat mereka berbeda atau diferensiasi dengan pemain-pemain lain. Jadi seperti itu juga menulis. Jadi setiap kita ini sebenarnya bisa menulis, bisa, tidak ada masalah. Apalagi di era medsos saya lihat orang menulis bebas ya. Yang bagusnya di era medsos ini menurut saya ketika orang berani berekspresi menulis walaupun mungkin belum bagus atau belum apa, tapi menurut saya tidak apa-apa, itu lebih bagus. Kalau sebelum era medsos, era media, itu kebanyakan kita tidak bisa menembus media karena banyak kaidah-kaidah. Nah, tapi di era medsos kita sekarang ini boleh berekspresi bebas menulis asal kita bertanggung jawab ya. Jadi intinya sebenarnya ini kesempatan bagi kita semua yang punya hobi menulis untuk memulai membangkitkan hobi kita ini dalam bentuk real atau nyata, menulis. Jadi menulis ini saya mengutip ada di Facebook, saya lupa namanya, bahwa menulis itu adalah menulislah kita itu untuk mengurangi kotoran di pikiran kita ya, feces gitu ya, kotoran di pikiran kita, sehingga dengan menulis kita dapat mengungkapkan hal-hal yang baik. Karena di dunia ini banyak hal yang baik dan banyak hal yang tidak baik. Maka kita memilih menulis untuk mengungkapkan hal yang baik. Karena hal yang baik kalau kita bicarakan terus-menerus, dia menjadi afirmasi kepada kita. Ya, misalnya kita kurang motivasi, kita akan perlu afirmasi positif. Setiap orang bisa, kita bisa asal kita mau. Nah, asal kita mau menempuh prosesnya. Jadi saya teringat ada kisah seorang yang ditulis oleh Mark Manson. Dia seperti saya juga ingin menjadi gitaris rock ya. Oh, jadi sebenarnya cita-citanya ingin jadi gitaris. Iya, dari dulu saya sangat ingin jadi gitaris rock dengan rambut panjang. Biasanya malah jadi wartawan. Serius. Dia jadi serius. Jadi kata dia, saya dulu bercita-cita menjadi gitaris rock. Tetapi ketika kemudian rupanya sebuah cita-cita dengan realisasi itu ada proses. Ya. Mulai dari kita mengangkat, kata dia, peralatan band, menyetelnya, kemudian berlatih melodi yang berulang-ulang, itu ternyata tidak semua orang punya kesabaran untuk sampai gitu. Jadi kalau kita melihat seorang gitaris yang hebat di atas panggung, dia sudah melihat itu. Kita nih penonton ini instan katanya. Kita ingin begitu melihat, saya ingin seperti itu. Kita hanya ingin tiba-tiba ingin seperti itu aja. Sulap saja kan, padahal dia melalui proses yang panjang. Nah, begitu juga menulis. Menulis ini juga kadang awalnya kalau saya menulis lagi ada inspirasi saya tulis dulu, tapi tidak langsung saya siarkan. Karena emosi kita ini berubah-ubah. Jadi kalau langsung kita siarkan nanti kita tersenyum nengok ya, terlalu dangkal misalnya kan, atau terlalu apa. Makanya saya biasanya nama teorinya mengendapkan dulu. Karena emosi kita berganti-ganti. Karena semangat, antusias, karena sedih misalnya. Jadi kalau melihat dari prosesnya Bang Elvizam ini, tipsnya dia,
dia biasanya jika melihat sesuatu yang memang menarik itu secepat mungkin berusaha untuk menuliskannya. Ya. Ya. Tapi tidak langsung untuk diekspos. Tidak langsung diekspos. Tulisan itu dibuat kemudian diendapkan, dibaca lagi. Nanti ketika emosi kita berubah, kita akan lihat tulisan ini kok terlalu lebay misalnya, atau terlalu galau misalnya. Jadi kita tunggu emosi kita stabil. Jadi walaupun kita lihat bagus semua peristiwa, kita ada ide, kita tulis, tapi kita renungkan dulu, kita endapkan dulu, supaya nanti dia kita pada saat emosi kita standar, kita akan sama dengan pembaca lain. Nah, jadi kalau ada yang lebay kita kurangi, kalau ada yang berlebihan kita atau terlalu datar kita tambah apanya gasnya seperti itu ya. Jadi itu tipnya. Jadi ada kita endapkan dulu seperti apa juga supaya kita menyamakan frekuensi dengan pembaca. Jadi maksudnya gimana nih? Menyamakan, ini penting nih, menyamakan frekuensi dengan pembaca. Seorang penulis harus paham itu. Ya. Jadi begini, pada saat kita menulis kita menjadi seorang komunikan ya. Seperti dosen kita menerangkan gitu kan. Pada saat itu kita merasa hebat. Merasa ini benar semua nih yang saya bilang ini, yang saya tulis ini kan. Tapi tunggu beberapa hari, jadilah mahasiswa, duduklah kita rekam ulang yang kita jelaskan tadi, kira-kira seperti itu. Jadi kita akan tahu ini bapak ini lebay, atau ini bapak ini begini ya. Bapak ini emosional ini ya. Jadi seperti itu. Menulis juga seperti itu. Jadi pada saat kita menulis dengan pada saat kita membaca itu dua keadaan yang berbeda. Oke. Nah, maka saya setelah menulis saya endapkan dan saya akan menjadi pembaca. Bila saya menikmatinya baru saya posting. Nah, itu dia sebenarnya itu. Oke. Iya, jadi kita menemukan enak. Sehingga kita tidak menulis itu hanya suruh sendiri kita aja. Ya, betul. Nah, jadi penulis yang baik itu harus bisa menulis yang dalam posisi tertentu ketika dia menjadi pembaca dia sendiri merasa senang, ya. Nyaman. Sama kita membaca kan, kita membaca tulisan orang kan beda-beda ya. Ya. Kalau misalnya pengalaman saya misalnya kayak membaca Andrea Hirata ya, Laskar Pelangi, itu saya menikmatinya seolah-olah saya berada di Belitung begitu ya. Dia begitu pandai menggambarkan. Artinya saya berpikir saya menulis harus begini. Jadi bukan enak di saya, tapi enak di pembaca. Makanya ketika saya menulis, saya tidak langsung menyiarkannya karena saya ingin mengendapkannya. Pada saat emosi saya menjadi seorang pembaca sama biasa, baru saya baca. Nah, ketika saya baca baru tahu oh ini kurang, ditambahkan ini lebih atau dikurangkan gitu ya. Ini sebuah tips supaya tulisan itu bergizi gitu. Maksudnya tidak kodifikasi atau kodian lah gitu. Jadi ada kalau kodian ini kan orang menulis saja, menulis ya seperti di medsos kita lihat misalnya apa yang dirasakan ditulis, didengar apa semua, akhirnya dia menjadi suatu hal yang biasa kan. Nah, mestinya suatu yang tempatnya indah pun kita berulang-ulang ke sana akhirnya menjadi biasa. Dia tidak mempunyai nilai yang lain lagi dari sisi pandang, udah biasa dia. Tetapi kalau kita ke tempat biasa itu merenung itu padahal banyak yang bisa kita lihat dari sisi mata yang lain yang luar biasa gitu ya. Nah, sebagai contoh dulu begini, saya setiap pagi dulu mengantarkan anak saya MDA, saya ini kelas 3 pakai motor. Jadi ketika pakai motor itu searah dengan saya ada ibu muda dan anaknya yang kelas 1 MDA. Ini ibu mudanya umur berapa? Ini kadang-kadang kalau ya, ibu muda ini sering memberikan inspirasi. Menimbulkan inspirasi lain. Nah, dia dengan anaknya itu berjalan searah. Jadi kalau kami pakai motor kan dari belakang ya, dia nampaknya dari belakang. Saya sering mengamati mereka berbicara dan bercanda. Nah, saya merasa ini luar biasa kan. Si ibu mengantarkan anaknya dengan gembira, si anak juga gembira bercanda dengan ibunya. Saya pikir ini tidak semua anak beruntung diantarkan ibunya ke sekolah, dan tidak semua ibu beruntung mendampingi anaknya ke sekolah. Dan kemudian mereka membangun komunikasi yang baik ini. Kemudian saya endapkan, saya tulis, kemudian banyak respon. Artinya bangunlah hubungan yang seperti itu dengan anak-anak ya, karena mereka juga butuh ibunya untuk apa. Nah, suatu kali ibunya ini meninggal. Nah, lama dia tidak ke MDA. Jadi asal saya pergi, tidak pernah lagi nampak kan. Setelah mentalnya pulih, dia kemudian pergi ke MDA, dia sendiri. Nah, waktu sendiri itu saya berhenti, saya sapa, nak, yuk kita sama-sama sama kakak gitu ya. Nah, dia nggak mau dia terus lagi. Jadi ketika anak saya bertanya kok begitu dia pak, saya bilang itu artinya tidak ada yang bisa mengerti ibunya. Jadi ini dia hal-hal seperti itu bisa jadi inspirasi bagi kita. Bisa jadi oh iya ini menarik kan hal-hal sederhana sehari-hari. Nah, jadi ketika menuliskan itu saya menghendakkannya sudah tenang kemudian baru saya baca lagi ya. Saya kurangi mana yang berlebihan. Akhirnya
ketika saya posting, dan sangat banyak mendapat respon, sampai-sampai ada pembaca yang bilang, ayolah kita belikan dia sepeda. Jadi ini bagi penulis hal-hal seperti ini menimbulkan kepuasan batin ya. Ketika ada tulisan kita itu menggerakkan orang untuk melakukan sesuatu yang baik ya, terhadap anak itu. Sama dengan ketika saya pernah turun dulu ke Tapung, ada jalan rusak, udah berkali-kali diajukan, tidak pernah direspon karena jauh dengan ibu kota waktu itu di Bangkinang kan. Akhirnya saya tulis, dan kemudian tak lama 3 hari kemudian alat berat turun di sana. Itu dia telepon, terima kasih bang ya begini. Itu rasanya tuh, itu udah mungkin kepuasan batin ya. Kepuasan batin yang tak terukur. Yang tak terukur dengan materi. Ya, jadi di situ pula hal yang menarik. Jadi kadang-kadang kita bicara tentang kepenulisan itu bukan juga semata-mata materi, walaupun mungkin kalau Anda memang benar-benar ingin jadi penulis, menggantungkan hidup dari penulis, tentu terima kasih ini sambil santai. Menggantungkan hidup jadi penulis tentu memang berharap dari tulisan dari buku itu menjadi penghasilan kan begitu. Oke. Menggali inspirasi, menggali ide tadi dikatakan nggak mesti harus yang berat-berat. Artinya bahwa siapapun kita, di mana kita bekerja, beraktivitas, itu berpeluang menjadi penulis dan menuliskan keseharian kita dengan aktivitas kita gitu ya. Ya benar. Jadi inspirasi atau ide datang dari mana saja dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi tips saya kalau menulis, kita tidak boleh menonjolkan akunya. Saya lagi kesini loh, saya lagi gitu kan. Kalau di medsos kan lebih banyak akunya. Jadi tulisan itu tidak menarik, garing. Tapi pada saat kita mengalami sebuah peristiwa, kita menjadi penyaksi namanya, orang yang menyaksikan. Dan kemudian kita bagikan. Jadi yang kita tonjolkan objek yang kita tulis, bukan kita yang menulis. Jadi misalnya begini, suatu pagi saya sedang jogging, tiba-tiba saya melihat ada penyapu jalan, terus ada mobil Innova berhenti, kemudian kacanya turun, kemudian dia mengeluarkan bingkisan. Rupanya orang ini setiap hari Jumat dia mengelilingi jalan dan memberi makan ya, pada penyapu jalan atau orang susah. Saya terkesan sekali. Kita hanya menyaksikan, nggak sempat wawancara karena dia nggak mau juga kan, dia pasti ikhlas lah, nggak mau dia sekarang. Tapi dengan peristiwa seperti itu muncul inspirasi dalam pikiran kita. Bagaimana ketika ada orang-orang yang peduli dan dia tidak ingin disebutkan, ikhlas saja. Nah ini menurut saya suatu hal. Nggak pakai foto-foto ya? Nggak pakai foto. Saya lihat aja gitu kan, karena kita nggak sempat juga, mungkin kita nggak bawa kamera atau. Nggak, artinya yang memberikan itu juga nggak turun seperti ya gitu ya, kan? Itu menarik. Itu bahan yang menjadikan inspirasi kan? Justru di situ nilainya. Di situ nilainya ya. Jadi sebenarnya tekniknya itu kita ingin berbagi cerita yang positif. Ternyata di antara kita ini ada tetap kepedulian. Sebab kalau kita bicara negatif kan luar biasa banyak sekali politik, intrik, macam-macam lah kan. Begitu banyak persoalan sosial, sampah. Dulu saya termasuk orang mungkin sama dengan Bang Saud, kita ini sangat kritis ya dalam hal politik. Tapi lama-lama saya berpikir juga ini sudah banyak pelakunya, jadi udah cukup lah ya kan. Nah kita kembali kepada yang mungkin yang sederhana, yang menginspirasi, yang paling tidak mengubah di diri sendiri atau di lingkungan. Ya, karena kita mengubah mengubah negara itu sulit ya. Jadi kalau kita nggak bisa mengubah negara, kita minimal mengubah diri kita dulu, diri sendiri. Atau orang-orang di sekitar kita. Iya, itu dia. Nah, artinya bahwa untuk menulis, Anda tidak perlu berpikir bahwa harus menulis itu harus yang berat. Bahwa kita mungkin hari-harinya bekerja di pelayanan publik, mungkin bisa bercerita tentang pelayanan publik atau hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan, dan banyak yang guru, mungkin banyak hal-hal yang kita bisa lihat dari sisi pendidikan. Nah, tapi kadang gini, inspirasi ada, ide ada, tapi menuliskannya itu loh sebenarnya kalau opini ya, tulisan opini atau kolom. Ini kalau Bang Elvizal ini kan lebih ke kolom gitu ya, artinya tulisan-tulisan yang tematik, mengangkat satu tema tertentu, baik itu sosial maupun ekonomi ataupun keagamaan seperti itu. Lalu bagaimana tulisan itu bisa menginspirasi, bisa memberikan nilai-nilai yang positif bagi masyarakat gitu ya.
Artinya bukan tulisan yang ilmiah atau apa gitu. Nah, tulisan-tulisan seperti ini kan memerlukan satu kepiawaian tersendiri. Sebenarnya seperti apa menyusunnya itu, Bang? Baik, ini pertanyaan menarik dari Bang Saud. Menjadi seorang kolumnis atau penulis kolom, sebenarnya ada game-nya sederhana. Kata ada game itu begini, orang-orang yang cerdas itu adalah orang yang membuat sesuatu yang rumit menjadi sederhana dan mudah dipahami. Ya. Sementara orang yang tidak cerdas membuat hal-hal yang sederhana menjadi rumit. Jadi kunci menulis ini sebenarnya bagaimana kita sebagai komunikan itu membuat hal-hal yang rumit itu menjadi sederhana dan mudah dimengerti. Bukan menyederhanakan, memang barangnya rumit, barangnya sebenarnya rumit, tapi kita dengan bahasa kita mengantarkan supaya ini bisa dipahami oleh khalayak. Karena pada saat kita menulis, kita sebenarnya sedang berproduksi. Kalau kita berproduksi, kita harus tahu produksi kita ini, produk kita ini mau dinikmati oleh audiens siapa. Kita sudah ada segmentasi atau belum. Kita kalau ini sifatnya umum atau publik, semua orang mengakses, kita buat sesederhana mungkin biar dimengerti oleh pembaca kan. Pemilihan kata-katanya juga harus sederhana. Diksi juga pemilihan kata-kata. Tapi kalau segmentasinya akademis, itu mungkin kita bahasanya bahasa jurnal. Nah, itu tadi ya, yang sederhana dirumitkan. Biar kelihatan cerdas. Jadi memang begitu. Jadi saat kita menulis, kita berproduksi, kita harus tahu produksi kita ini akan untuk siapa. Gitu. Nah, kalau untuk khalayak, untuk publik, ya kita berusaha menjadi komunikan yang mudah dimengerti ya. Jadi jangan seperti penceramah atau pengkhotbah yang dia sangat mengerti dengan bahannya, tapi kita sangat tidak mengerti dengan penyampaiannya, misalnya seperti itu. Akhirnya kita mengantuk kan. Jadi ada anekdot tuh kalau suka susah tidur, pergilah hari Jumat cepat datang, duduk di depan mimbar, cepat tertidur kita. itu anekdot yang apa ya? Karena itu faktanya banyak orang mudah ngantuk kalau hari Jumat. Ya, karena menggambarkan seorang komunikan tadi, ketika komunikan dia asik dengan diri dia atau asik dengan materi dia, maka pesannya tidak tersampaikan, orang tidak ada ketertarikan, kemudian orang menjadi tertidur atau apa. Pembaca juga seperti itu. Kalau kita menulis, baru dia baca lit pertama saja dia sudah tidak seru, sepanjang apapun tulisan kita tidak dibaca dia. Oke. Nah itu struktur tulisan itu kan ada ya. Kita contohkan ini bagaimana menulis kolom atau opini yang untuk publik. Nah tentu pembaca itu akan menentukan dia lanjut membaca atau tidak dari mulai paragraf pertama. Nah ini apa triknya kalau Bang John membuat satu tulisan sehingga orang memutuskan paragraf pertama udah enak nih, paragraf kedua, paragraf ketiga gitu ya. Baik, jadi sebelum kita menulis kita sudah punya pikiran utama, pesan utama yang mau kita sampaikan. Nah dalam teknik menulis ada namanya teknik menulis lead ya, atau awal, paragraf awal. Jadi lead ini sebenarnya bisa berfungsi sebagai etalase. Jadi etalase maksudnya kalau kita belanja kan, kita melihat barang itu di etalase bermacam-macam gitu kan. Ada banyak pilihan gitu. Jadi kita tertarik. Jadi etalase tadi kita manfaatkan pada lead pertama, kita memancing keingintahuan pembaca tentang topik yang mau kita tulis. Nah, misalnya kalau saya tadi itu tentang hubungan seorang anak dan ibunya ya. Nah, saya memancingnya misalnya dengan lead pertama, hari ini aku melihat dia tapi tidak seperti biasanya. Jadi orang bingung apa ini kan? Nah, jadi ada kalimat-kalimat yang kita gunakan untuk sebagai pancingan supaya pembaca penasaran apa kelanjutannya. Tapi di awal kalimat itu kita sudah mengantarkan dia pada suatu penasaran, pertanyaan dan pengantar singkat tentang apa yang kita tulis. Misalnya anak itu dan ibunya sangat akrab sekali dalam perjalanan, tapi hari ini mereka tidak seperti biasanya. Nah itu kan kenapa tidak seperti biasanya? Kan pembaca ingin tahu dan akan meneruskan. Nah, di situ teknik lagi bermainnya. Jadi pada saat pesan utama kita simpan masih jauh di bawah, tetapi kita di awalnya itu kita buka agar pembaca terpancing. Kalau sebab sama dengan khutbah tadi atau ceramah tadi, begitu lead pertamanya ataupun komunikasi pertamanya tidak menyambung, tidak menarik atau pembaca atau pemirsa merasa sudah tahu, maka dia memilih tidur ya. Kalau di literasi dia beli campakkan nama panjang kali ini atau apa gitu ya. Nah, ini harus kita biasakan melatihnya gitu. Melatihnya bagaimana? Ini biasanya kalau orang penulis novel, cerpen itu sudah paham lah ya. Mereka jago itu. Nah, saya juga salah seorang penikmat novel lah.
walaupun ingin menulis juga, tapi betul juga ada banyak kendala, dan mudah-mudahan dengan adanya satu pena ini kita bisa mengatasi kendala-kendala itu. Karena saya tahu banyak penulis yang hebat, tapi tidak bisa menelurkan buku karena banyak persoalan non teknis. Tapi secara teknis dia mungkin bisa, tapi secara non teknis mungkin tidak bisa karena banyak kendala macam-macam. Jadi oleh itu adanya organisasi pena ini layak kita dukung ya. Ini merupakan sebuah pertama wadah berkumpul bagi para penulis, bisa saling sharing, kemudian juga bisa nanti kalau bisa mengatasi persoalan tadi. Nah, selain ini kemarin kita banyak diskusi, misalnya banyak teman-teman ide ada, ya, yang mau ditulis itu ada, tapi menyusun kalimat itu kadang-kadang agak susah kata mereka. Nah, ini tentu memerlukan pemahaman juga tentang apa yang disebut misalnya dengan EYD, kemudian bagaimana kita menyusun konstruksi sebuah kalimat seperti itu. Nah, sepenting apa kita perlu belajar lebih jauh? Apakah memang perlu kursus khusus atau sebenarnya bisa dengan cara lain? Baik, jadi ini sebenarnya permasalahan umum ya, dianggap setiap penulis termasuk saya gitu. Saya gitu juga, tidak semua terus ada ide langsung kita bisa buat dengan bagus, itu enggak juga. Itu perusahaan klasik, perusahaan itulah kenapa kepenulisan ini disebut dengan ilmu. Dia bisa kita pelajari. Nah, bagaimana mengatasi hal itu? Kalau dalam waktu singkat begini kan agak susah ya. Dia perlu ada teorinya. Nah, itu disebut ilmu. Tapi di sisi lain ada namanya seni. Nah, bagaimana seni? Kalau menjawab dalam forum yang singkat ini pakai seni jadinya. Kalau pakai ilmu agak panjang ya, kan? Perlu diklat khusus, perlu workshop kan. Nah, cara-caranya. Kalau pakai seni ini kira-kira begini. Pada saat kita ada ide atau melihat satu ide, kita boleh bergegas mengetiknya di laptop atau di HP kita. Tuliskan secara alamiah saja dulu kita ide itu kita nggak usah pikir disusun dulu. Seperti kita gini, kita membangun rumah, ambil batu batanya serahkan gitu dulu ya. Bahan dulu, ambil pasir cepat serahkan. Karena itu tugas kita supaya tidak hilang. Karena ide ini kalau tidak kita buat begitu hilang ya. Karena kita kalau kita membangun rumah, kita beli dulu bahannya, nanti uangnya yang lain-lain. Kita beli yang lain. Akhirnya tak jadi kita beli bahan ya kan. Jadi beli bahan namanya dulu. Jadi kalau cara seninya kita beli bahan dulu. Kita ada ide nih, tulis aja, tulis. Ya berantakan ya iya, karena kita bahan masih dimasukkan dulu pasir, kerikil kan, besi misalnya gitu ya masukkan aja dulu, nggak usah tapi setidaknya bahan-bahan itu sudah ada. Kita tinggal nanti membangunnya, kita buatnya seperti apa rumahnya. Ya, kita baru kita pakai gambar atau outline. Kalau di menulis ada outline. Kita inginnya bahan-bahan ini nanti jadinya seperti rumahnya seperti ini, tipe A atau tipe 45, tipe 90 kira-kira begitu. Tapi bahannya udah ada dulu. Jadi kalau teman-teman atau kawan-kawan dapat ide, itu tuliskan aja dulu. Anggap aja nih kalau kita membuat kue bahannya ya kan. Bahannya ini. Nanti setelah kita agak senggang, kita punya waktu merenung, kita menulis, barulah kita susun gitu ya. Jadi biar aja dia dulu kita baca lagi, oh ini ide tadi ini, kita belum kehilangan dia karena ide tadi kita catat kan. Nah, baru kita buat konstruksinya, kalimat yang seperti itu tadi, seperti yang menarik, memancing, baru kita masuk ke teori tadi kan. Tapi sepanjang kita sudah menuliskan bahan-bahannya, kita tinggal menjahitnya. Jadi kalau orang yang udah biasa menjahit itu asal ada kainnya, jahit lah kan. Nah, ini biasanya kawan-kawan dari yang penulis ini sudah biasa nih, penulis cerpen atau penulis novel. Nah, dia melihat suatu hal aja dia bisa membuat kalimat panjang gitu ya. Nah, bagi yang pemula ataupun belajar itu caranya dikumpulkan aja dulu idenya. Nah, idenya begini, tuliskan ide pokoknya. Ide pokoknya begini, misalnya ada kejadian menarik ya. Nah, ibu dan anak itu akrab. Temanya ibu dan anak itu akrab. Nanti baru kita jabarkan bagaimana keakrabannya, bagaimana ininya gitu ya. Dan itu hasil dari pengamatan kita, jadi subjektivitas kita sih. Jadi betul kata Bang Saud tadi, menulis opini atau kolom itu sebenarnya kan lebih kepada subjektivitas kita. Nah, kemudian kalau misalnya tulisan kita itu disanggah atau orang tidak suka tidak apa-apa. Ini pendapat pribadi. Pendapat pribadi, jadi tidak ada masalah. Kita jangan berkecil hati, ya kan? Karena kita bukan pemonopoli kebenaran ya. Sama misalnya saya menulis tentang Tuan Guru misalnya kan, kalau ada yang beda pendapat, itu bukan gitu tuh hukumnya bukan gini ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ini kan dari perspektif kita, ya kan? Saya.
Ya itu kalau tulisan-tulisan opini atau kolom ya tentu bebas. Ya. Orang tidak mesti harus sama dengan kita, tidak mesti harus setuju. Dan itu juga jangan sampai mengecilkan hati pula kan. Jangan baper lah. Jangan udah nggak setuju berarti nggak soal itu ya. Iya, iya. Ya ini menarik ya. Jadi menulis itu memang sesuatu yang perlu dipelajari. Jadi nggak bisa juga kita. Walaupun kadang-kadang ada begini Bang, ada orang yang kalau bicara dia enak didengar. Kalau cerita tuh menarik, tapi dia bilang, tapi kalau saat aku mau nulis ini kok susah ya. Nah ini apakah perlu misalnya kalau orang itu direkam aja kalau dia bicara, terus nanti dia tinggal nulisin lagi atau gimana? Ya, itu idenya menarik seperti itu. Karena memang begitu pembagian Tuhan menciptakan orangnya. Ada dulu terkenal pemimpin Indonesia ini dulu awal-awalnya ada yang jago orasi, ada yang jago menulis. Ya. Itulah Insinyur Soekarno kan, presiden pertama kita. Itu diakui oleh dunia. Dia jago menulis dan jago orasi. Pidatonya mengutarakan, tulisannya oke. Kemudian ada yang tidak jago orasi, tapi jago menulis. Itulah Muhammad Hatta. Nah, ya kan? Dia tidak jago dia orasi atau pidato, tapi kalau dia menulis buku-bukunya, karyanya luar biasa, sangat banyak kan? Dan sangat menginspirasi, terutama di bidang ekonomi, koperasi, data rakyat sebagainya. Itu dia masing-masing orang punya kelebihan dan kekurangan. Tapi yang menarik juga ketiga, ada yang tidak pandai menulis, tidak pandai orasi, tapi sukses besar. Itulah presiden kita Pak Soeharto. Dia jadi tak pandai menulis, tak pandai bicara, tapi kalau punya skill kita sukses juga ya. Apakah di militer, di mekanik atau di mana. Jadi kita semua ini sebenarnya tinggal mengoptimalkan kapasitas kita. Jadi kalau Anda punya fashion menulis, tajamkan menulis. Kalau Anda ahli di bengkel, tajamkan di bengkel. Anda ahli militer, tajamkan di militer. Anda ahli politik, tajamkan. Artinya kita semua punya potensi fashion. Jadi kita tidak perlu memaksakan diri kita harus jadi penulis seperti orang-orang, atau harus kita jadi mekanik seperti orang, atau jadi tentara. Tidak. Kita harus kenali fashion kita. Jadi kalau kita misalnya ada bakat kita hobi membaca dan menulis, atau kalau kita sudah hobi membaca itu biasanya ada keinginan kita untuk menulis ada. Jadi mirip smartphone ya. Kita cas, habis itu bisa kita gunakan. Jadi orang yang selalu membaca itu sama dengan mengecas dia. Masuk kan, input. Nah pada saat dia banyak input, dia ingin mengeluarkannya, itulah menulis. Oke, jadi itu juga satu hal penting catatan nih. Kalau Anda ingin jadi penulis, maka harus banyak membaca. Gemar membaca. Karena itu input bahannya. Input bahan. Dan biasanya kalau input sudah banyak, kita penasaran pengen mengeluarkan. Karena kalau di dalam aja dia jadi penyakit ya itu. Iya betul. Nah. Karena begini, saya dulu sangat suka membaca buku, sehingga buku saya itu berlemari-lemari kan. Jadi saya berpikir kalau begini caranya tentu yang tahu kita aja ya kan. Ya. Nah pada saat kita menulis, kita mengambil saripati buku-buku itu dan kita bagikan misalnya di medsos, di posting sosial dengan niat tadi menyebar kebaikan, dengan niat untuk menginspirasi diri kita dan orang lain. Menjadi baik itu seksi loh, menjadi baik itu kita akan tenang, lebih damai itu segala macam. Nah ini itu gunanya membaca tadi. Jadi ada juga yang menyarankan mengapa saya tidak membuat buku sendiri tentang itu. Sebenarnya sudah banyak saya siapkan, cuma masih ada kendala-kendala. Tetapi kelebihan di medsos ini kita bisa perbab. Jadi kalau misalnya hari ini apa, kita bisa sampaikan perbab sehingga pembaca kita banyak merekam hal yang bagus. Dan kalau dia kepengen, dia bisa mengambilnya beda dengan buku kan, kita harus mencarinya lagi kan. Kalau di medsos kan bisa kita apa. Jadi medsos ini salah satunya adalah kesempatan bagi kita untuk berekspresi, ya, termasuk menulis. Dan itu menjadi sesuatu yang menarik karena langsung direspon. Ya, langsung direspon. Dulu sebenarnya orang latihan menulis itu ada, tapi di diary. Ya betul. Dan itu no respon. Hanya kita sendiri yang tahu. Termasuk mading ya? Iya, termasuk mading. Kalau sekarang kan itu akan bisa ya, walaupun dua sisi ya. Di satu sisi ketika responnya bagus, terus didukung oleh orang-orang yang positif, teman-teman kita yang positif, kita semakin semangat. Ya. Tapi kalau ketemunya komunitasnya yang negatif, kemudian lebih banyak membuli, ya kita jatuh semangatnya dan nggak mau nulis lagi gitu. Ya. Tapi paling tidak di medsos ini mengapa kita perlu untuk menjadikannya ajang pelatihan? Pertama nggak banyak syarat kan, dibanding kita buat buku. Kita menulis apa aja boleh, mau cuma 5 paragraf boleh,
mau 3 paragraf aja boleh kan, dan ada respon dari pihak lainnya. Ya ini menarik. Nah jadi saya kan teman-teman, kenapa saya makin semangat menulis itu? Pertama, saya ketika menulis itu tiba-tiba seorang teman yang berada di London, Inggris ya, yang si Mike kan, dia merespon, Rizwan bagus sekali tulisannya, begitu ini karena kami di luar negeri tak lagi melihat hal seperti ini, hal seperti ini. Baru saya sadar ternyata tulisan kita itu mendunia gitu. Jadi ini adalah era global. Ketika kita menulis, teman kita yang ada di London, ada di Inggris, ada di Amerika, itu bisa membacanya. Ini kan suatu hal yang luar biasa. Kalau kita menulis di koran itu offline tinggal berapa, paling paling regional atau nasional. Tapi kalau menulis di medsos itu mendunia, jadi bisa sampai kemana aja. Saya punya teman di Inggris dan di Jerman, itu dia sering merespon tulisan-tulisan yang saya buat. Jadi makanya saya ketika menulis saya tidak lagi sembarangan gitu, maksudnya tidak asal, karena saya melihat ada teman-teman yang merasa memerlukan membaca tulisan itu, artinya ada nilai positif. Jadi kalau begitu saya pun harus mencari bahan-bahan yang lebih baik untuk menginspirasi diri saya sendiri dan orang lain, karena dunia ini banyak ujian, banyak cobaan. Jangan kita tambah dengan hal negatif kan, kita cari hal positif untuk membangun semangat kita, supaya kita keluar dari masalah-masalah ini. Contoh paling baru itu pandemi ya. Saya pesan kata terasa alhamdulillah hari ini gitu ya, tak lagi itu kan suatu hal yang nikmat yang besar. Cuman kalau orang tidak menyadari ini kan, tiba-tiba ya sudah seharusnya begini, padahal dulu 2 tahun dulu kita bingung, aduh lama sekali, kayaknya tidak ada ujung ini begitu ya. Kita kalau menderita itu kan rasanya lama, tapi begitu diberi nikmat kita lupa kan. Itu di Al-Quran makanya disebut itu sifat kita manusia. Makanya kita mengingatkan diri kita tuh dengan menulis, dengan hadir ke majelis-majelis pengajian misalnya, atau makanya sholat Jumat itu bagi pria itu wajib 1 kali seminggu ya. Itu sebenarnya untuk mengingatkan diri kita. Kita ini sangat mudah lupa, apalagi kalau di dalam kesenangan ya. Jadi kita ini akan itulah, bagi saya menulis itu menyampaikan pesan-pesan. Nah, jadi kita menyampaikan pesan-pesan yang baik. Tapi bagaimana kalau kita misalnya nggak bisa menulis yang bagus terus minimal kita menyampaikan kegembiraan kita. Ya, saya ingin menyampaikan, ada teman yang berjalan ke Turki, dia rekam video, dia naik balon udara, dia Kapadokia itu ya. Kapadokia ya kan? Ya kan, sebagian orang negatif melihatnya, terlalu lebay, terlalu memperlihatkan dia bisa jalan-jalan. Orang melihat dari sisi negatif ya, tapi saya melihatnya dari sisi positif. Untung direkamnya itu, jadi kita tahu pula Kapadokia itu seperti apa kan. Dia naik bus 5 jam ke sana, dia rekam, dia naik kapal di Istanbul Turki, kita lihat. Dia naik balon udara itu bisa naik ya. Kayak zaman dulu itu pakai gas di sana. Itu suatu hal yang sebenarnya sangat ini ya, bagi kita hal yang positif. Meskipun kita bisa memandangnya dari sisi negatif ya. Ini sok pamer nih atau ini apa. Sebenarnya enggak gitu. Saya mandangnya kalau kita tidak sempat ke sana dengan berbagai kendala kita, ada teman kita yang mau berbagi. Jadi tak harus menulis. Itu juga bisa jadi bahan kita untuk menulis. Kalau ingin buat satu cerita kita bisa menulisnya. Dan kalau misalnya kayak teman saya tadi, dia tidak pandai menulis, tidak hobi menulis, tapi dia rekam, dia siarkan, itu kan sebenarnya bentuk tulisan yang dalam gambar dan video. Ya, itu menarik. Saya kira menarik. Sama ketika saya tidak bisa mudik, kemudian saya melihat orang mudik berjalan-jalan, saya kok malah jadi senang gitu, bukan iri. Kenapa? Setidaknya kita menikmati juga kegembiraan orang itu. Jadi medsos ini bisa kita menularkan kegembiraan, itu hal positif tadi. Jadi sebenarnya banyak cara untuk memulai melatih menulis. Dan cara yang paling gampang itu sebenarnya adalah kita menceritakan kembali. Jadi Bang Joni misalnya, dia sering kalau pagi ikut pengajian di masjid atau sholat Jumat itu meresum kembali. Artinya kan kita sebenarnya nggak terlalu sulit, cuma itu melatih bagaimana kita menceritakan kembali apa yang kita dengar menjadi bentuk tulisan, ya kan? Jadi sebenarnya itu langkah awal ya bagi teman-teman yang mau memulai. Sebenarnya, aku mau mulai gimana nih, bahannya apa sih, kalau sebenarnya banyak sekali. Jadi dari apa yang menceritakan kembali apa yang disampaikan orang, atau tadi misalnya koleksi bukunya banyak, kenapa tidak meresum, menceritakan kembali isi buku itu, mengambil poin-poin tertentu yang bermanfaat misalnya, yang kemudian bisa dibuat dengan gaya bahasa kita sendiri. Banyak review film, kadang-kadang nonton film tertentu, mungkin nggak menceritakan kisah itu ulang, tapi ada poin tertentu yang barangkali bisa ditangkap menjadi ide sebuah tulisan
yang sebagian datanya diambil dari film itu, tapi ada unsur tertentu yang ingin kita pesan, yang ingin kita sampaikan, itu yang kita tulis menjadi satu pesan itu lagi. Itu mungkin lebih memudahkan ya bagi orang yang ingin memulai aktif menulis. Ya, baik, ini benar ya yang disampaikan Bang Saud bahwa ide itu sebenarnya ada di sekitar kita banyak. Kan orang bilang saya ingin menulis tapi tidak ada Menulis ide. apa? Menulis apa? Idenya apa? Sebenarnya begitu banyak ide di sekitar kita. Seperti yang beliau bilang, saya mewajibkan diri saya menulis minimal 1 hari itu sekali, kayak minum obat. Saya mewajibkannya menulis. Soal panjang pendeknya terserah. Yang penting kita menulis. Bagaimana cara mencari ide? Ada banyak ide tadi kan. Ide itu bisa dapat dari yang kita lihat, dari yang kita dengar, dari yang kita rasakan. Jadi misalnya seperti tadi, saya mendengar pengajian, kemudian saya cari pikiran utamanya, pesan yang paling penting dari pengajian itu apa, misalnya begitu ya. Misalnya kesabaran, atau kemarin saya baru menulis tentang keikhlasan ya. Ikhlas tuh begini-begini loh. Nah, itu kemudian saya tulis ulang dengan cara bahasa saya sendiri, tidak bahasa Pak Ustadznya, karena bahasa lisan dengan tulisan kan beda. Mungkin dibumbui dengan yang keseharian kita. Yang keseharian kita, pengalaman kita, karena juga kita kan dan bacaan-bacaan kita. Jadi kita melengkapi menulis itu tidak semata-mata yang kita dengar saja. Kalau kita punya referensi kita tambahkan. Ya. Macam saya menambahkan kemarin itu soal ikhlas itu dari kitab Al-Hikam, ya kan? Bahwa kalau kita ikhlas itu kita jadi terbebaskan, kita tidak lagi harus menjaga pencitraan ya, harus kelihatan begini, kelihatan enggak ada, kita ikhlas saja pada Allah atas apa yang Allah berikan, kita ridho gitu ya. Nah jadi betul ide tadi itu banyak dari yang kita dengar misalnya, dari yang kita lihat. Nah, cuman kita dituntut untuk melihat dari sisi lain tadi. Nah, jadi kalau yang kita lihat terus kita tulis itu wartawan, ya. Kan? Harus tahu bedanya. Ya. Nah, jadi itu namanya reportase. Nah, jadi memang karena tidak setiap wartawan itu penulis, tidak setiap penulis itu wartawan. Nah, kalau saya alhamdulillah kedua-duanya ya. Seperti Bang Saud ini malah dia lebih banyak lagi multi ini kan di talenta. Jadi kalau kita melihat kemudian menuliskan sesuai kejadian itu kita wartawan, namanya reportase kan. Tapi kalau kita melihat sesuatu dan menuliskannya dari sisi pandang kita, itu namanya features. Nah, features. Jadi sisi pandang kita itu misalnya kita melihat tempat wisata ini uniknya ada ini loh gitu ya, misalnya gitu. Nah, itu ada muatannya, ada muatan lain yang orang lain tidak tahu misalnya, atau orang lain ingin tahu, atau orang lain sudah tahu tapi selama ini tidak melihat nilainya gitu ya. Itu yang disebut dengan ide tadi, features. Kita menulis tekniknya features. Jadi setiap kita melihat sesuatu atau mendengar sesuatu, ada yang bagus, atau kita punya sisi pandang lain terhadap itu kita tuliskan. Nah, itu cara kalau mencari ide banyak ya. Tapi bagaimana cara menuliskannya, kita pilih pikiran utama dari ide itu apa. Pada saat kita menulis, kita udah dalam diri kita udah ada, kita mau menyampaikan ini. Ini misalnya pisang, kita ingin menggorengnya jadi goreng pisang misalnya begitu ya. Ini kopi, kita ingin mencampurkannya dengan air sehingga dia menjadi secangkir kopi gitu. Jadi sudah ada tujuannya pada saat kita menyampaikan itu. Nah, itu makasih bilang dalam menulis yang mau kita sampaikan itu lebih kepada ide ataupun hal-hal yang menarik di luar diri kita. Sebab kalau yang menarik tentang diri kita itu namanya narsis, bukan menulis kan. Kalau narsis, medsos sudah memberikan peluangnya. Kalau pengen foto aja gitu ya, asik aja. Tapi menurut saya, apakah kita sekarang boleh narsis ya? Boleh juga, boleh. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Yang penting happy ya. Seperti gini, kemarin saya kan ke Jogja. Jadi kebetulan mendarat di bandara baru ya, Jogja International Airport. Dulunya kalau saya ke Jogja kan di Iswahim di nama yang lama, bukan di sana, bukan bandara itu, dekat kota dia benar kan. Adi Sucipto. Sekarang di Adi Sucipto. Sekarang pindah ke Kulon Progo. Nah, menurut saya ini menarik. Tapi kemudian saya tulis, namanya catatan kecil perjalanan. Saya ingin menyatakan di situ bahwa bandara baru ini baru bagi siapa? Bagi saya, bukan bagi orang lain. Karena bagi orang lain tidak biasa. Para pengusaha, orang sering ke Jogja itu hal yang biasa. Tapi bagi saya ini baru. Tidak apa-apa, kita tidak perlu malu kan. Kita bilang bagi saya ini baru, menarik, pandangannya asik atau apa. Terserah orang apa ya. Dan kita hanya menyampaikan kesan kita. Ternyata hal baru ini menarik. Mungkin hal ini dialami orang-orang, cuma dia tak menuliskannya. Itu saja mungkin kan bedanya. Jadi kita menuliskannya. Apakah di situ ada narsisnya? Iya, ada narsisnya. Ingin menggambarkan saya ke Jogja misalnya gitu. Tapi kan, saya ke Jogja lo kan nggak asik gitu. Nah, jadi boleh-boleh, tapi kita lebih pada objek sih, jangan pada diri kita. Gitu. Kayak kemarin juga kita makan sate kelatak gitu misalnya kan.
kan sebenarnya bisa foto aja, kan ada tulisannya. Tapi saya menceritakannya bahwa sate kelapak itu pakai jari-jari ban mobil, jari-jari Honda itu menarik juga. Hal yang langka yang saya temukan di sini misalnya. Jadi hal-hal begini, jadi kita buat sebuah tulisan yang ringan, tidak terlalu serius tapi menarik. Jadi orang menikmatinya gitu. Ya, jadi menarik ya apa yang di share, dibagikan pengalamannya oleh Bang John. Jangan terlalu serius. Jadi pokoknya di satu pena ini kita santai-santai tapi sambil berbagi. Nah teman-teman sekalian, jadi menarik ya apa yang diceritakan oleh Bang Elvijan ini. Sesungguhnya kita semua ini memiliki peluang untuk menulis. Memang penulis bukan berarti dia harus jadi penulis. Tadi ya, ketika kita menuliskan sesuatu, terutama yang positif dan yang baik, setidaknya bisa menginspirasi orang lain. Ya. Bukan berarti kemudian Anda harus, udah saya berhenti di pekerjaan dan semua jadi penulis, ya enggak juga. Menulis itu bukan semata-mata mau jadi profesi saja, tapi nilai yang ada itu bisa dia jadi hobi, bisa juga dia ingin sebagai sarana dakwah nih kalau orangnya memang ingin membagikan sesuatu. Dan alangkah baiknya kalau tadi ya misalnya Bang Elvijan itu tulis tentang jalan yang rusak kemudian jalannya diperbaiki, itu kan jadi amal jariahnya untuk beliau nih, artinya banyak orang yang kemudian tertolong oleh itu. Nah mungkin kita banyak menemukan orang-orang di sekitar kita yang inspiratif gitu ya. Nah ada satu sekolah dulu menarik juga, saya pikir menjadi ide. Ada satu sekolah buat pelatihan, kemudian siswa-siswanya disuruh gini buat cerita pahlawan di sekitar kita. Jadi hanya mencari kira-kira di sekitar kita ini ada nggak orang-orang yang kelihatannya sederhana, nggak dilirik orang, tapi punya kegiatan yang istimewa yang menginspirasi. Ada orang yang dia memang misalnya hari-harinya kerjanya di mana gitu, tapi setiap Jumat dia menyiapkan waktu untuk habis subuh dia bersihkan masjid dia setiap Jumat gitu kan. Itu kan sesuatu yang menarik ya. Karena banyak sekali orang-orang di sekitar kita, mungkin ada ibu-ibu yang berjuang untuk membesarkan anaknya tanpa suami, hanya mungkin anak-anak kecil yang juga sudah kecil tapi juga walaupun masih kecil masih melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Itu kan ide-ide yang banyak sekali. Dan yang tadi mungkin bisa kita lihat dari Bang Elvijan adalah niat awal kita menulis itu adalah bagaimana dapat berbagi informasi, mudah-mudahan bermanfaat untuk orang lain. Walaupun mungkin sederhana tadi ya, turun ke Jogja, turun di bandara yang baru, ya memang mungkin Bang John jadi istimewa karena dia baru sekali. Dan itu banyak juga orang yang belum pernah ke Jogja, dan besok kalau dia turun di sana dia tahu, oh ini yang diceritakan Bang Elvijan tuh gitu ya. Ada ininya. Walaupun kita jadi jangan merasa ada banyak orang nulis, aku nggak usah nulis lagi, belum tentu ya, belum tentu itu jadi sia-sia. Nah begini, betul. Tadi saya menarik ketika Bang Saud mengatakan ketika ada pelatihan sekolahnya, kemudian siswanya disuruh melihat ada pahlawan. Satu hal yang harus dimiliki penulis adalah kepekaan. Kepekaan. Itu tadi yang sedang baca, idenya bagus sekali. Di mata orang lain mungkin biasa, tapi kita melihat sesuatu yang luar biasa. Itu kepekaannya. Kepekaan. Jadi kalau penulis itu kalau dia tidak punya kepekaan, maka dia menjadi kodian jadinya. Pokoknya saya menulis saja. Tapi pada saat kita punya kepekaan, misalnya begini, saya dulu setiap pulang bekerja itu ada orang jual pakai motor, pakai keranjang di belakangnya jual kates gitu ya, kates di pinggir jalan ya, di pinggir jalan yang ramai. Nah, tetapi begitu mengaji aja waktu zuhur, dia sudah tak ada lagi, dia sudah di masjid. Wah ini kan tak banyak orang memperhatikan ini ya. Artinya bagi dia seramai apapun orang, sebanyak apapun kesempatan untuk berjualan ketika azan, ketika misalnya apa ditinggalkan. Nah ini menurut saya menarik kan. Artinya ketika ada orang-orang yang dia memerlukan kehidupan, tapi kalau yang untuk spiritual dia sangat tempat yang terhormat bagi dia. Ada juga tukang pangkas jalan seperti itu. Jadi harus ini sebagai penulis kita mencermati itu di sekitar kita. Betul tadi itu. Siapa ada juga di tempat kami itu ibu yang tiap pagi membawa sayur dan menjualnya ke kedai-kedai, dia cari tadi kebunnya yang mana kan. Itu luput dari perhatian orang. Tapi ketika kita menulisnya ternyata banyak sekali responnya kan. Dan orang akhirnya ketika kita menuliskan itu, kepekaan muncul di tempat orang yang membaca. Oh iya, di tempat saya juga pasti ada yang begini-begini, nah begitu ya. Nah, jadi intinya
kalau kita menulis kita menyampaikan berbagi, kemudian kurangi narsis, kemudian yang juga yang ketiga peka kita terhadap sesuatu di sekitar kita. Nah, jadi kepekaan ini, kemudian yang keempat itu kita jangan kalau ada yang salah usahakan tidak menyakiti, karena menulis ini memang bisa menyakiti juga kan. Nah, kalau kritik boleh, tapi usahakan kita tidak menyakiti, karena kalau menyakiti itu dia lama hilangnya. Kita nih hati kita nih ibarat kaca kan gitu. Pecah dia, walaupun disatukan pakai isolasi apa, dia nggak mau lagi nyatu itu. Nah, ini kita sensitif kan. Tidak semua orang yang hatinya baja. Tidak apa-apa, saya sudah memaafkan apa. Memang ya saya sudah memaafkan apa-apa. Cuman retakan-retakannya itu ya. Tetap tersisa. Ya, tetap tersisa. Harus kita jaga. Ya, jadi tetap menjaga perasaan, menjaga kehormatan orang lain. Jadi kadang-kadang mungkin perlu ya, jadi kalau kita menulis tentang orang-orang tertentu itu mungkin perlu kita sampaikan juga, boleh nggak jadi bahan tulisan saya, apalagi kalau nama dan apanya jelas gitu ya. Tapi kalau misalnya hanya contohnya saja, tidak menjadi yang utama, bukan orangnya yang jadi subjek tapi perbuatannya yang ingin kita share, mungkin nggak perlu terlalu nggak perlu terlalu prosedur seperti itu. Tapi kalau sosok orangnya kadang-kadang ada orang juga. Iya betul, karena ada etika ataupun kode etik ya. Kalau kita menulis, kita menyertakan orang, menyebut nama, menyebut alamat, itu dia punya konsekuensi bagi dia. Jadi sebagai penulis kita harus peka, kita nggak boleh. Yang mau kita ambil dari dia ini pengalamannya kah, misalnya contoh kebaikannya kah, atau apakah. Kalau misalnya itu nggak perlu dianya, nggak perlu kita minta izin pun apa-apa. Kita kan orang nggak tahu siapa. Ya, kita nggak perlu jelaskan secara detail. Saya selalu menyamarkan. Misalnya Bang Satria ini berbuat sebuah kebaikan yang saya lihat, misalkan gitu. Dan kemudian saya menceritakannya dan saya tidak menyebut namanya. Jadi siapa saja. Jadi orang pertama dia orang tidak tahu bahwa itu Bang Satria. Yang kedua dia aman lah kan. Dan kemudian ketiga nilainya itu yang muncul ke depan. Nah seperti itu. Jadi kita kalau penulis walaupun kita kenal, apalagi orang dikenal misalnya, tidak boleh kita tulis namanya tanpa izin diri dia. Itu harus kita, itu adab etika yang harus kita dalam menulis. Oke. Baik. Aduh, ini kalau mau ngobrolin terus bisa satu hari satu malam gitu, banyak hal yang menarik ya. Karena kita ini ngobrolnya siang menjelang zuhur, kata Bang Jo tadi tinggalkan dunia ini sebenarnya kalau sudah mau dekat panggilan yang Maha Kuasa kan itu. Iya. Karena dialah pemberi inspirasi yang paling utama bagi kita ya. Ya, terima kasih nih Bang Jo sudah berbagi pengalaman ya, sudah memberikan banyak hal tentang bagaimana kita menginspirasi tentang menulis, yang semestinya nggak ada alasan untuk mengatakan nggak tahu apa nulis apa, karena setiap hari kita hidup, kita berinteraksi dengan orang lain, dengan lingkungan, dengan orang-orang yang sesungguhnya mereka juga adalah sumber-sumber inspirasi untuk dituliskan dan disebarkan. Dan yang paling penting niat kita menulis, kalau memang ini bukan pilihan menjadi sebuah profesi, tapi tetaplah menulis untuk menebarkan inspirasi dan kebaikan, karena itu akan memperpanjang umur kita. Gitu. Apalagi kalau sampai jadi buku ya. Nah mudah-mudahan nanti ini kita di Satu Pena akan berusaha membantu untuk teman-teman yang hobi menulis, yang ingin membuat buku misalnya ya. Ini nanti kita akan coba bagaimana caranya bisa punya akses ya untuk membantu teman-teman yang tulisannya memang bagus, inspiratif, baik, ini bisa diterbitkan jadi buku, sehingga besok kalaupun ya umur kita nggak terlalu panjang tapi nama kita masih ada di buku itu, atau anak cucu kita berikutnya, kakek saya nih nulis gitu ya, asik banget. Dan seperti kita mengenal Hamka, mengenal Khairil Anwar, orangnya nggak pernah ketemu tapi namanya tersebut-sebut terus ya. Itulah keistimewaan jadi seorang penulis. Baik, terima kasih sudah menyaksikan channel ini. Jangan lupa kalau bincang-bincang kita bermanfaat, di subscribe, di share. Mudah-mudahan makin banyak juga orang yang mendapatkan pengetahuan, wawasan tentang dunia penulisan ya. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Salam Satu Pena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngopi lagi tuh. Masa nggak dimakan? Iya.